Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran online. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia. Materi ini adalah materi PPKN kelas 11 semester ganjil UKBM 3. Nah, sehubungan dengan materi sistem hukum dan peradilan Indonesia, untuk pertama kali kita kaji terlebih dahulu makna dan karakteristiknya. Makna hukum. Saya mengutip dari pendapatnya Cicero. Cicero mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya, masyarakat itu sebagai komunitas, kemudian di dalam masyarakat itu sendiri tentunya supaya mereka hidup tentram, aman, tertib, dan teratur, maka dibuatlah hukum oleh masyarakat itu sendiri. Makna yang kedua, bahwa hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah atau pedoman hidup bagi masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian apa sih sebenarnya karakteristik hukum itu sendiri? Di antaranya yang pertama, bahwa hukum peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya. Yang kedua, bahwa peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi atau yang berwajib. Yang ketiga, bahwa peraturan itu bersifat memaksa dan mengatur. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut adalah tegas dan tidak pandang bulu. Sekarang apa sih tugas hukum itu sendiri? Tugas hukum diantaranya satu, menjamin kepastian hukum. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, dan kedamaian. Dan yang ketiga, menjamin keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Dan yang keempat, menjaga perbuatan main hakim sendiri. Jadi, dengan kata lain, kalau kita sudah atau dalam masyarakat sudah memiliki aturan atau hukum itu sendiri, maka diharapkan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri ada yang namanya kepastian hukum, kemudian ketertiban, ketentraman, dan kedamaian, sehingga mewujudkan suatu keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran hukum. Dan pada akhirnya masyarakat tahu kalau ada hukum maka dilarang untuk main hakim sendiri. Sekarang kita kaji sama-sama tentang tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum itu sendiri oleh suatu negara adalah yang pertama, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang kedua, untuk menghindari atau mencegah tindakan yang sewenang-wenang. Kemudian yang ketiga, untuk melindungi hak asasi manusia. Dan yang keempat, menciptakan suasana tertib, tentram, dan damai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Itu tujuan ditetapkannya hukum itu sendiri. Nah, apa saja yang menjadi fungsi hukum? Hubble menyimpulkan ada 4 unsur dasar fungsi hukum, yaitu 1. Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku, apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang. Jadi, dengan kata lain, bahwa fungsi hukum yaitu untuk menetapkan hubungan-hubungan para anggota masyarakat, ya. Kemudian bagaimana jenis-jenis tingkah laku masyarakat itu sendiri, apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang. Kedua, fungsi hukum adalah menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang boleh melakukan paksaan, serta siapa
siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksi yang tepat dan efektif. Nah, dalam hal ini, siapa saja yang boleh melakukan paksaan? Ya, tentunya adalah penegak hukum itu sendiri. Ya, karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku pelanggaran. Kemudian, siapakah yang harus mentaatinya? Ya, kita semua. Masyarakat, kita semua wajib untuk mentaatinya. Dan sekaligus sanksi-sanksi yang tepat dan efektif yang diberlakukan supaya bagi para pelanggar tidak melakukan kembali. Jadi ada efek jeraknya. Kemudian yang ketiga tentunya fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan masalah atau sengketa. Dan yang keempat, memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah. Jadi dari zaman ke zaman itu pasti ada yang namanya perubahan. Maka masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu sendiri, sekaligus hukum juga pasti akan ada perubahan-perubahan dalam pemberlakuan di masyarakat itu sesuai dengan zamannya itu sendiri. Tadi kita sudah sama-sama mengkaji tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia, mulai dari makna dan karakteristik hukum, kemudian tujuan dan fungsi hukum itu sendiri. Sekarang adalah mereview atau merefleksi kembali tentang sejauh mana kalian bisa memahami materi yang sudah tadi Bapak sampaikan. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang berupa tugas individu, itu ada 4 pertanyaan. Kemudian yang kedua nanti pertanyaan ini kalian tulis kembali di buku tugas. Setelah itu dijawab, dan setelah dijawab kalian foto dan kirim ke grup tugas Telegram seperti biasa. Nah, pertanyaan-pertanyaannya apa saja? Yang pertama, apa makna hukum? Kemudian yang kedua, sebutkan 4 karakteristik hukum. Yang ketiga, apa saja tujuan hukum bagi negara? Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan pernyataan berikut? Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Cicero. Sekian dan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih ada dalam kekurangan. Dan jangan lupa kalian mencari kembali materi yang berhubungan dengan pelajaran ini. Kemudian kalian cari perbandingannya atau menambah wawasan dari sumber-sumber yang lainnya. Sekali lagi, terima kasih. Bapak ucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.